Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ASA kelompok 4 ingin mempresentasikan bab mengenai vitamin A, D, E, K, B1, B6, dan juga B12. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, ada saya, Frida Ayuningsih, NIM 77, kemudian ada Sofia Tunaziah, NIM akhir 73, ada Rizka Putri Aristasari, NIM akhir 75, Nafa Natasha, NIM akhir 76, Aulia Miftahujana, NIM akhir 78. Untuk presentasinya, silahkan. Baik, yang pertama ada vitamin A. Vitamin A mempunyai rumus kimia C20H30O atau rel. Dalam bentuk aldehid disebut retinaldehid dan dalam bentuk asam disebut retionat. Di sini bisa dilihat ya strukturnya. Kemudian kristal vitamin A berwarna kuning oranye. Bentuk prekursor vitamin A adalah karoten dan mempunyai 3 bentuk isomer, yakni alfa, beta, dan gamma karoten. Vitamin A terurai oleh oksidasi atau oleh sinar matahari. Pemanasan pada temperatur tinggi tanpa udara hanya sedikit menimbulkan pengaruh vitamin A. Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam alkohol absolut, minyak, metanol, dan eter. Next. Vitamin A mempunyai hubungan dengan beberapa macam proses tubuh, yaitu yang pertama, stereoisomer disebut retinol, memegang peranan utama dalam penglihatan. Yang kedua, mencegah ataksia hebat pada ayam muda pertumbuhan. Yang selanjutnya, memelihara membran mukosa yang normal. Kemudian, sebagai reproduksi. Kemudian pertumbuhan yang baik dari matrik tulang, dan yang terakhir tekanan cairan cerebrospinal normal. Next. Fungsi vitamin A adalah untuk pertumbuhan, menjaga sekresi mukosa, dan menjaga berat badan. Vitamin A atas 4 macam bentuk, yaitu yang pertama vitamin A asetat. Ya, di sini ada retinil asetat. Kemudian vitamin A retinol, vitamin A aldehid, di sini ada retinal, dan vitamin A asid, di sini ada retinoik asid. Next. Kemudian vitamin B1. Vitamin B1 itu biasanya berperan dalam proses metabolisme di dalam tubuh, terutama itu dalam pemenuhan energi ketika melakukan suatu aktivitas. Nah, pada proses metabolisme, B1 itu berperan sebagai senyawa koenzim yang dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme dari berbagai jenis sumber energi. Nah, ada juga beberapa jenis vitamin yang tergolong ke dalam kelompok B. Ini juga berperan dalam pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Vitamin B1 itu merupakan anggota pertama dari kelompok vitamin-vitamin yang disebut dengan vitamin B kompleks. Nah, vitamin 1 itu dapat larut dalam air, namun tidak dapat larut dalam minyak dan zat pelarut lemak. Vitamin B ini stabil terhadap pemanasan pada pH asam, namun akan terurai pada suatu basa atau netral. Next. Nah, adapun beberapa manfaat dari B1, yaitu pertama adalah untuk mengatur nafsu makan, kemudian untuk memaksimalkan fungsi saraf dan kardiovaskuler, kemudian ada metabolisme energi, melindungi tubuh dari infeksi, memelihara koordinasi otot, mencegah gangguan otak. Nah, kelebihan vitamin B1 itu akan menyebabkan gangguan pada perut dan juga menyebabkan alergi. Selain itu, efek sampingnya itu terlalu banyak asupan B1 itu bisa membuat bibir menjadi biru dan sesak nafas. Nah, jika kekurangan B1 itu dapat menyebabkan penyakit beri-beri dan juga penyakit
Wernicke. Next. Nah, contoh dari vitamin B1 yaitu biasanya terdapat dalam daging, telur, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang lentil, dan juga gandum utuh yang diperkaya vitamin B1, yaitu gandum utuhnya seperti sereal, roti, dan pasta, nasi, sayur, dan juga buah-buahan. Untuk rumus kimia vitamin B1 itu bisa dilihat sendiri. Next. Kemudian ada vitamin B6. Nah, vitamin B6 itu terdiri atas derivat piridin yang berhubungan erat yaitu piridoksin, piridoksal, serta piridoksamin dan derivat fosfatnya yang bersesuaian. Bentuk aktif dari vitamin B6 adalah piridoksal fosfat, di mana semua bentuk vitamin B6 diabsorpsi dari dalam intestinum, tetapi hidrolisis tertentu senyawa-senyawa ester fosfat terjadi selama proses pencernaan. Next. Nah, piridoksal fosfat merupakan bentuk utama yang diangkut dalam plasma. Sebagian besar jaringan itu mengandung piridoksal kinase yang dapat mengkatalis reaksi fosforilase oleh ATP terhadap bentuk vitamin yang belum terfosforilasi menjadi masing-masing derivat ester fosfatnya. Piridoksal fosfat merupakan koenzim pada beberapa enzim dalam metabolisme asam amino, pada proses transaminasi, dekarboksilasi, atau aktivitas aldose. Piridoksal fosfat juga terlibat dalam proses glikogenolisis, yaitu pada enzim yang memperantai pada proses pemecahan glikogen. Next. Nah, jika kita kekurangan vitamin B6, itu dapat menyebabkan, namun ini tuh sangat jarang ya, kekurangan vitamin B6 itu sangat jarang terjadi dari setiap defisiensi yang terjadi, merupakan bagian dari defisiensi menyeluruh vitamin B kompleks. Namun, defisiensi vitamin B6 dapat terjadi selama masa laktasi, pada alkoholik, dan juga selama terapi isoniazid. Hati, ikan magnet, alpukat, pisang, daging, sayur, dan telur itu merupakan contoh dari sumber vitamin B6. Nah, untuk struktur vitamin B6 itu bisa dilihat sendiri di layar. Next. Yang selanjutnya, vitamin B12. Vitamin B12 merupakan kumpulan senyawa-senyawa yang terhubung secara kimia, yang semuanya pasti memiliki aktivitas sebagai vitamin. Vitamin B12 sendiri juga bisa disebut sebagai kobalamin, yang merupakan sebuah vitamin larut air yang berperan penting dalam berfungsi normalnya untuk otak maupun saraf maupun sistem saraf, serta dalam pembentukan darah. Vitamin ini merupakan salah satu dari 8 vitamin B. Selanjutnya, untuk manfaatnya, manfaat vitamin B12 itu membentuk sel darah merah dan mencegah anemia, menjaga kesehatan janin di saat ibu sedang hamil, lalu menjaga jantung lebih sehat, dan mencegah osteoporosis. Untuk contohnya, yang mengandung vitamin B12 itu ada ikan salmon, ikan tuna, hati sapi, dan ayam, daging sapi maupun daging ayam, kerang, susu, juga sereal. Untuk struktur dari vitamin B12 itu sendiri dapat dilihat di layar. Strukturnya memang sedikit agak rumit, tapi mungkin bisa sambil dicermati untuk masing-masingnya.
susunan dari struktur vitamin B12 itu sendiri. Next. Nah, untuk selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D dikenal juga dengan nama kalsiferol. Di dalam tubuh, vitamin ini banyak berperan dalam pembentukan struktur tulang dan gigi yang baik. Biasanya vitamin D terdapat pada ikan sarden, ikan salmon, ikan tuna, ikan patin, tiram, udang, jamur, kuning telur. Next. Untuk fungsi vitamin D, yang pertama menjaga kesehatan tulang, meremajakan kulit, menjaga kekebalan tubuh, dan mencegah kanker. Vitamin ini sendiri merupakan turunan dari molekul steroid yang merupakan salah satu turunan dari kolesterol. Terdapat dua bentuk aktif dari vitamin, yaitu vitamin D2 atau R-kalsitriol dan vitamin D3 kalsitriol. Untuk susunan next. Peranan vitamin D di dalam tubuh. Tadi sudah disebutkan ya, vitamin D dapat membentuk struktur tulang dan gigi yang kuat. Vitamin D meningkatkan absorpsi kalsium di saluran pencernaan. Selain itu, vitamin D juga dapat memperkuat sistem balance dan mencegah berbagai jenis kanker. Jadi defisiensi vitamin D, tubuh akan mengalami berbagai gangguan penyakit antara lain osteoporosis, osteopenia, berbagai penyakit jantung, kanker payudara, dan kanker endometrium. Next. Vitamin D diproduksi tubuh saat terpapar cahaya matahari, senyawa hidrokolesterol. Induksi ini terutama disebabkan oleh sinar ultraviolet B atau UVB. Pada tahap selanjutnya, senyawa kolekalsiferol ini akan diubah menjadi senyawa kalsitrol yang merupakan bentuk aktif dari vitamin D di dalam tubuh. Kalsiduksi di ginjal akan diedarkan ke bagian tubuh yang membutuhkan, terutama di organ tulang dan gigi. Oleh kekurangan pertama, osteomalacia yang membuat tulang jadi rapuh, nyeri cenderung mudah patah, serta kelemahan otot. Nah, kemudian ada depresi, demensia, skizofrenia, penyakit jantung, komplikasi kehamilan. Next. Ya, yang selanjutnya yaitu ada vitamin E. Vitamin E adalah nama umum untuk dua kelas molekul yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E ini bukan nama untuk setiap satuan bahan kimia spesifik, namun untuk setiap campuran yang terjadi di alam yang menyediakan fungsi vitamin E dalam nutrisi. Rumus vitamin E C29H50O2, ini struktur kimianya. Kemudian manfaat vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan utama di mana menjaga sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Life Science juga menyebutkan bahwa manfaat vitamin E adalah bisa menurunkan risiko penyakit jantung, kanker, bahkan demensia.
Sumber-sumber dari vitamin E ini adalah kacang-kacangan, sayuran hijau, biji-bijian, buah-buahan, makanan laut, serta suplemen vitamin E. Sumber vitamin E ini kan ada banyak. Nah, jumlah asupan vitamin E yang dianjurkan yaitu sekitar 4-7 mg atau setara dengan 8-15 IU per hari. Sedangkan untuk orang dewasa berkisar antara 15 hingga 19 mg atau 20 hingga 35 IU per hari. Next. Selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K adalah nutrisi yang diperlukan tubuh dalam proses pembekuan darah. Vitamin K terkandung secara alami di dalam makanan dan tersedia dalam bentuk suplemen tambahan. Fungsi dari vitamin K antara lain memelihara kadar normal faktor-faktor pembekuan darah, yaitu faktor 2, 7, 9, dan 10 yang disintesis di hati. Berperan dalam sintesis faktor 2, yaitu protrombin sebagai komponen koenzim dalam proses fosforilisasi. Nah, ini adalah rumus kimia dari vitamin K. Next. Nah, ini ada kekurangan dari vitamin K, yaitu ketidaknormalan dalam proses pembekuan darah. Proses penyerapan mineral, terutama pada bagian tulang yang tidak optimal. Kelebihan dari vitamin K, kelebihan dosis vitamin K yaitu hati membesar, pucat, meningkatkan keringat, kesulitan bernafas, otot menjadi kaku, pembengkakan tubuh, pernafasan tidak teratur, penurunan gerakan atau aktivitas, pembengkakan kelopak mata atau kemerahan pada kulit. Selanjutnya itu sumber vitamin K. Ada sayuran hijau, alfalfa, stroberi, hati, yogurt, dan kuning telur. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.